tidak kenal Pak PSK, yang ada Pak pezina, pelacur. Mereka hancurkan budaya Sunda. Mereka kuasai anak-anak kita. Mereka jauhkan dari Al-Quran. Mereka pisahkan anak kita dari masjid agar mereka tidak mengenal Islam. Di Jawa Barat gereja resmi 134, gereja liar 94. Anak muslim jam maghrib berkeliaran di mall, bukan masuk ke masjid. Mereka berjam-jam di depan WA, tidak pernah berjam-jam di depan Quran. Sudah tidak ada lagi kebanggaan Islam dalam hati mereka. Yang ada, mereka ingin jadi orang kaya. Hancurkan berpikir orang muslim. Apa? Jadilah orang kaya, karena orang kaya orang mulia. Dunia sudah dikejar, hubun dunia merajalela. Beda agama sudah jadi masalah. Orang murtad sudah tidak pernah diributkan, karena media membangun semua agama sama. Kenapa harus ribut orang murtad? Toh juga hak dia. Kenapa harus ribut orang berzina? Toh juga kelamin dia. Kenapa dihalangi orang Natal bersama? Itu kan bentuk toleransi. Hancur otak kita, dirusak sama kaum jil di Indonesia. Penghancuran pola pikir agar muslim jauhkan dari masjid, pisahkan dari Al-Quran. Tercapai hari ini. Di mana anak kita hari ini, sahabatku? Subhanallah. Satu demi satu tercabut imannya. Ada yang bertahan Islam tapi tidak sholat. Ada yang bertahan Islam memilih pemimpin sudah kafir. Ada yang bertahan Islam tapi anti Quran. Ada yang bertahan Islam sudah benci sama ustadz. Ada yang bertahan Islam tapi membuli ulama. Hancurkan kekuatan ulama. Yang mereka hancurkan ada dua. Pertama, hancurkan ulama dan kuasai militer. Ulama punya massa, militer punya senjata. Kalau sudah kekuatan ini mereka kuasai, mereka akan menguasai Islam di Indonesia. PKI, JIL bersatu dengan Syiah. Hancurkan Indonesia. Sekarang sudah diambang pintu, sahabatku. Kalau Aleppo hancur, hanya dua mengepung, Syiah dengan komunis. Kita dikepung 4 kekuatan. Demi Allah, sahabatku. Komunis 15 juta, Syiah 5 juta. Orang jil sudah masuk partai, masuk media, menguasai media. Lihat kemarin yang bertemu dengan Raja Salman itu orang-orang jil, betul? Bukan Munzir, bukan Khalid Basalamah, bukan Bakhtiar Nasir, tapi mereka orang-orang jil. Diblokir kita jangan sampai bertemu dengan Raja Salman yang menguasai mereka hari ini. Mereka caranya apa itu? Berikan beasiswa. Kedua, pendidikan gratis. Ketiga, sarana kesehatan. Keempat, KKR. Berikan beasiswa dari lembaga agama mereka. Awal pemberian mereka datang ke sekolah. Di tengah jalan anak Islam yang suruh ke lembaga mereka. 3 kali bertemu, lihat di Jakarta Timur Pondok Kopi. Mereka bantuan 25-50 juta kepada orang muslim yang tidak mampu. Sudah tidak sanggup bayar, Pak. Apa kata mereka? Bu, yang namanya orang manusia kan saling menghargai, saling balas jasa. Kami kan sudah kasih uang sampai 50 juta, Bu. Ibu nggak bayar, nggak apa-apa. Tapi ikut kami, ikut agama mereka. Karena jebak uang 50 juta, mereka murtad satu-satu sekarang. Subhanallah. Puji Tuhan teman-teman, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan terima kasih buat dukungannya buat channel Benteng Iman Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah pengakuan teman-teman dan menurut saya Ustadz ini mulai bimbang dan mulai ragu melihat perkembangan umat Kristen di Indonesia. Sehingga ia membuktikan dan memberikan beberapa data atau fakta di mana ia membandingkan bahwa umat muslim yang dulu itu 90%, namun sekarang tidak demikian lagi. Nah, kemudian ia mengatakan bahwa inilah strategi orang-orang kafir. Pasar di Indonesia sudah dikuasai, bahkan juga seperti mal-mal adalah dipegang oleh orang-orang Kristen. Nah, inilah merupakan strategi. Nah, apakah data ini valid yang diungkapkan oleh Ustadz Munsir Situmorang ini? Ya, coba saya ajak teman-teman supaya kita simak dulu terlebih dahulu videonya. Nanti kita akan berkomentar. Ini dia videonya, teman-teman. Bagaimana kejahatan kaum Yahudi dan Nasoro terhadap Islam di Indonesia dan dunia, baik secara lokal, regional maupun internasional, bahwa
kejahatan yang mereka lakukan sudah pada penghancuran akidah di Indonesia dan dunia. Hari ini atau sore hari ini kita mengkhususkan penghancuran strategi pemurtatan di Indonesia. Kenapa penting kita bahas ini? Satu, Al-Quran memberikan isyarat di surat 2 120, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah senang sampai karakter kita, cara hidup kita, cara makan kita, cara berpakaian kita, cara bicara kita sama dengan mereka. Finally-nya apa? Kita dimurtadkan dari ad-din yang benar. Padahal Islam, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Di luar itu kafir, pasti neraka jahanam. Sepakat? Kenapa saya katakan begitu? Sekarang sudah banyak opini dan wacana dibangun kaum jil, ejen Yahudi di Indonesia, mengatakan semua agama sama. Kalau sudah semua agama sama, untuk apa Allah menciptakan neraka? Betul? Kalau semua agama sama, anak-anak kita bicara sama ibunya sekarang. Maaf, di Jakarta sudah merajalela. Kata wacana yang diangkat oleh kaum jil 30 tahun terakhir mengatakan semua agama sama. Yang kuliahnya di Amerika, Chicago University, Boston University, McGill University, Australian National University Australia. Diwacanakanlah semua agama sama. Akhirnya masuk ke sistem berpikir anak kita. Kalau sudah masuk sistem berpikir semua agama sama, anak-anak akan kebablasan toleransi yang rusak. Natal bersama, jika beda agama, pindah agama menjadi pendeta. Contoh siapa? Saifuddin Ibrahim, sarjana dari Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekarang menjadi pendeta. Puji Tuhan teman-teman, saya sangat bersyukur sekali ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Ini adalah sebuah kebimbangan dan sebuah keraguan yang diungkapkan oleh Ustadz ini ketika melihat perkembangan umat Kristen di Indonesia. Ya, tidak bisa dipungkiri teman-teman, kalau kita melihat bahkan hampir setiap tahun banyak orang yang murtad dan percaya kepada Tuhan Yesus. Baik itu dari kalangan menengah, kalangan atas, dan mereka bukan orang-orang sembarangan teman-teman. Ya, artinya apa? Mereka sudah paham dan tahu bahwa Tuhan Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah itu sendiri. Ketika datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, setelah ia menyelesaikan tugas dan misinya menjadi seorang nabi, seorang utusan, seorang manusia biasa di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya semua tugas manusianya sudah selesai. Tugas kenabiannya sudah selesai. Dan saat ini dia adalah Allah sendiri dan sudah berada di surga. Nah, oleh karena itu teman-teman, itulah yang sudah dipahami oleh orang-orang yang saat ini murtad dan masuk dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Bahkan kita harus mengakui, Yesus 2000 tahun yang lalu sudah diramalkan, bahkan sudah dinubuatkan, ya, muncul di dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahkan Al-Quran. Dan itu harus diakui bahwa dia adalah Yesua HaMasyiah, Isa Al-Masih, dan saat ini dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Namun sayangnya masih banyak sekali umat-umat ataupun para mualaf-mualaf yang selalu mempelintir ayat-ayat kitab suci Alkitab sehingga mereka menerjemahkan dan menafsirkan sesuai dengan kehendak ataupun kemauan mereka. Nah, teman-teman, melalui video singkat ini kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan ajak kita untuk simak video selengkapnya berikut ini. Jakarta Timur, pacuan kuda, orang Betawi, educated, sarjana dari UNJ. Suaminya sakit stroke. Nak, tolong jaga bapakmu stroke, kelelahan. Iya, Ma. Nak, kamu sholat dulu ya, Nak, karena subuh sudah masuk. Iya, Ma. Sudah sekian menit berlangsung, waktu subuh sudah lewat, anaknya tidak juga lewat sholat.
Nak, kamu sholat subuh nak? Apa kata anaknya? Seorang wanita bunda, sarjana loh. Apa dia bilang? Mohon maaf ya mas, saya sudah Kristen. Ayat 19 berbunyi, karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Padahal ayat ini tambahan. Isa tidak pernah mengajarkan itu. Yang benar adalah Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel.